Bapa yang kami kasihi, namun yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini. Baik kami yang ada di tempat ini maupun ada di berbagai tempat yang sudah menaikkan pujian dan penyembahan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyentuh hati kami. Engkau sendiri Tuhan yang mendengar setiap deklarasi lewat pujian kami, pernyataan iman, pernyataan kasih. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan terus membawa kami naik. Engkau terus mengajar kami untuk kami semakin hari menjadi penyembah dan pemuji-pemuji yang semakin berkenan dan menyukakan Engkau. Bapa, Engkau yang menyempurnakan semuanya. Namun saat ini inilah waktunya untuk kami kembali merenungkan akan firman-Mu. Biar Engkau berbicara kepada kami satu persatu dengan hikmat, wahyu dan pengertian yang daripada-Mu. Engkau mengajari kami. Roh Kudus tercurah atas setiap kami, menerjemahkan dan memberikan kepada kami pengertian. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang ada di sini maupun yang mengikuti streaming. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan tentang kaya dalam perkataan. Kalau soal perkataan ya ibu-ibu pasti omsetnya jauh lebih banyak ya dan lebih besar. Tapi bapak-bapak pun saya percaya bapak-bapak juga gak kalah banyak sih sebenarnya. Cuma kadang-kadang bapak-bapak suka ogah untuk menggunakan banyak perkataannya. Ibu-ibu lebih banyak. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan ngasih modal itu sebenarnya karena Tuhan ingin memperkaya hidup kita untuk menjadi alatnya. Kaya dalam perkataan. Mari kita buka, Paulus menuliskan buat jemaat di Korintus 1 Korintus 1 ayat 4 dan 5. Dikatakan demikian, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, yaitu Kristus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Pagi ini kita akan sama-sama renungkan dan saya mau share tentang perkataan ya. Kita itu diperkaya oleh Tuhan sebenarnya oleh karena kasih karunia dalam perkataan kita. Jadi kita tahu kalau kita sanggup untuk berbicara, berkata-kata, sebenarnya Tuhan sudah taruh sesuatu kemampuan untuk kita bisa menggunakan perkataan kita dan dikatakan bahwa itu sebuah kekayaan. Dan kita tahu kalau kekayaan itu pasti sesuatu yang positif sebenarnya di dalam diri kita. Jadi artinya Tuhan bilang ayat yang keempat coba dikatakan bahwa Paulus sendiri merasakan rasa syukur karena itu adalah kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepada setiap kita karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Ayat 5 dan dikatakan bahwa dalam segala hal sebenarnya kamu itu sudah menjadi kaya. Dan salah satunya kekayaan yang kita miliki adalah perkataan. Di dalam segala macam perkataan. Jadi perkataan itu memang enggak cuma satu macam ya. Kita berkata-kata dalam segala macam perkataan. Artinya kita bisa perkataan kita bisnis, bisa soal rohani dan segala macam. Dikatakan demikian. Nah, sekarang kalau begitu gimana caranya? Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita lihat dalam 1 Petrus 4 ayat 11 bagian yang pertama ya. Dikatakan demikian. Jika ada orang yang berbicara, nah itu kan soal perkataannya. Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah, dikatakan. Jadi sebenarnya kita punya berbagai macam kekayaan perkataan kita. Seperti apa? Jadi kalau ngomong itu yang seperti apa? Nah dikatakan kalau kamu berbicara itu biarlah kamu sebagai orang yang sedang menyampaikan firman Allah.
Nah, banyak orang akan begitu. Jadi kita tuh kalau ngomong nggak boleh ngomong yang lain ya. Khotbah terus ya. Firman jawab firman, firman. Itu biasanya firman jawab firman itu justru dalam pertengkaran suami istri atau sama teman-teman ya. Saling menyanggah dengan firman Tuhan. Bukan itu. Tapi dikatakan bahwa kita memang harus menyampaikan sebagai orang yang sedang menyampaikan firman Allah. Kita membaca dalam bahasa Indonesia masa kini. Maksudnya apa? Orang yang menyampaikan berita haruslah menyampaikan berita dari Allah. Jadi yang tadi dikatakan kita sedang menyampaikan firman Allah itu bukan berarti semua secara letterlek ya seperti yang tertulis di dalam Alkitab, tetapi berita yang dari Allah. Jadi ada berita yang bukan dari Allah, banyak gosip, ngatain orang, memfitnah, jengkel sama orang, marah, itu tidak dari Allah. Tapi yang dikatakan di sini menyampaikan firman Allah adalah ketika kita membawa berita dari sebuah kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia, bukan kebenaran diri sendiri. Jadi artinya sebenarnya setiap pembicaraan omongan kita itu adalah berita dari sebuah kebenaran yang ada di dalamnya itu. Nah, kalau kita ngelihat seperti apa sih orang kalau ngomong, kita kalau ngomong begini, kita kalau ngobrol itu kan sebenarnya nggak ada teorinya ya. Pinter-pinter aja kita ngomong, betul. Dari sejak kecil kita mengajari anak untuk mulai berbicara, kita juga nggak kasih rambu-rambu dia harus bicara apa. Paling kita ajarkan mereka moral, etika, sebuah aturan, sopan santun seperti itu. Tapi yang sebenarnya kemudian kita bertumbuh sendiri. Mulai ngobrol, mulai anak bisa ngomong, TK, SD, berinteraksi, semua itu berjalan begitu saja. Tetapi kemudian kita tahu bahwa sebenarnya setiap perkataan kita adalah menyampaikan sebuah berita. Berita yang baik, berita ya kabar-kabar yang baik. Intinya sebenarnya setiap perkataan kita yang dimaksud kaya dalam perkataan itu yang sudah Tuhan berikan, anugerahkan. Tadi Paulus bilang sudah dikasih karunia kaya dalam segala hal termasuk dalam perkataan kita. Sebenarnya obrolan kita itu harus menjadi obrolan yang sesuai dengan kebenaran Allah. Kita akan lihat Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dikatakan supaya dengan perkataan aku memberi semangat baru. Bagi siapa? Orang yang letih lesu. Ini berbeda dengan provokator ya. Kalau provokator selalu nadanya tidak membawa berita Allah. Bikin kita panas, memang benar, bikin semangat. Tapi semangat dalam arti negatif biasanya. Nah, tapi kita itu menjadi, ya boleh kalau disebut provokator. Tapi provokator untuk mendatangkan berita Allah. Menyemangati orang yang letih lesu. Orang yang lagi putus asa. Orang yang lagi khawatir. Orang yang lagi menemui jalan buntu. Orang yang lagi susah. Orang yang lagi sakit. Diberikan semangat baru. Nah itu perkataan kita. Jangan malah ketika orang ngomong sama kita. Memang benar jadi semangat. Tapi semangat yang negatif. Artinya kita bukan seorang yang memberi semangat sesuai dengan berita Allah. Tapi kita adalah orang yang suka ngompori. Nah kalau ngompori itu kan memang bikin panas juga, bikin semangat juga. Tapi semangatnya yang negatif. Dan tadi kita tahu bahwa yang Tuhan mau perkataan kita adalah membawa berita Allah. Artinya membawa berita kebenaran. Dan dikatakan salah satunya adalah semua perkataan kita itu akan menyembuhkan, memberikan semangat orang yang letih lesu, memberikan pertolongan, menghibur, mendatangkan sukacita, memberikan banyak hal yang membuat orang itu yang tadinya mungkin susah, jalannya nunduk, dia akan berbalik melihat ada pengharapan, melihat ada kesembuhan, melihat ada pertolongan. Nah tadi kan dikatakan Yesus menjawab
lebih dari yang kita harapkan. Dan itu bisa diwakili oleh kita, orang-orang yang membawa berita Allah, yang menyampaikan firman Tuhan, bukan secara yang seperti tertulis. Jadi kalau ada orang lagi susah terus tiba-tiba kita ngomongnya langsung bacain ayat ini, ayat ini, ayat ini, pusinglah orang. Tetapi bagaimana mengaplikasikan sehingga orang itu tumbuh sebuah pengharapan, tumbuh sebuah jawaban yang memberikan kebangkitan, semangat untuk orang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan itu yang seharusnya ada di dalam perkataan kita. Orang bisa konseling sama kita, orang bisa datang menyampaikan kesulitan kita, tapi kita harus memperhatikan apa yang kita mau taruh di dalam hidupnya. Ataukah kita menaruh hal-hal yang sebenarnya akan membuat dia semakin berat bebannya. Biasanya orang yang lagi khawatir, orang yang lagi kecewa, nyarinya akan sama-sama dengan orang yang khawatir. Wih, sekarang tahun depan ini masa kegelapan tuh. Aduh, berarti semuanya serba susah. Nanti gimana cari uang, nanti mau makannya nggak bisa. Terus cari orang yang setuju ngomong begitu. Kadang-kadang orang begitu kan, cari yang setuju dengan yang kita mau katakan. Jangan deketi orang yang begitu, bikin kita menjadi kurang percaya. Tapi kita belajar untuk justru menyampaikan kepada orang yang seperti itu, orang yang memberikan semangat. Datang ketika kita kecewa, datang ketika kita khawatir, kepada orang-orang yang akan membawa kita kepada kebenaran dan membuat hidup kita semakin positif. Selanjutnya dalam Roma 15 ayat 18 dikatakan begini. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Paulus bilang sama jemaat di Roma, aku ini tidak berani ngomong apa-apa pun kecuali tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Kita seringkali kalau cerita sama orang itu dugaan-dugaan aja. Tapi sebenarnya Paulus sedang mengajarkan, ayo kalau kita ngobrol apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Karena itu akurat banget. Apa yang Tuhan kerjakan selalu akan mendatangkan hal-hal yang memuliakan Tuhan dan mengangkat hidup kita. Jadi kita kalau ngobrol, jangan ngobrol ngalor ngidul yang akhirnya membuat kita itu sama-sama ke jalan buntu. Tapi mari yang Tuhan sudah kerjakan, ya apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita, itu yang kita bagikan. Dan itu akan memimpin orang lain kepada ketaatan, untuk taat dengan apa yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Karena itu luar biasa sekali. Saya baru bertemu seorang ibu. Dia orang tua murid, tapi saya belum pernah ketemu. Anaknya sudah ada karena bapaknya yang pernah datang. Ibunya belum, karena ibunya ini sering bekerja di luar kota. Jadi bapaknya yang ketemu. Saya ketemu kemarin ini lagi ada pertemuan di sini. Tiba-tiba ibu ini datang dan memperkenalkan diri. Nah, ketika dia memperkenalkan diri, dia cerita, saya tinggal di Cirebon sebenarnya sudah cukup lama, tapi saya tidak pernah tahu tempat ini. Heran ya, berarti kurang ngobrolnya yang lain, gak pernah ceritain tentang bait Allah yang ada di sini nih. Orang-orang Gracia ini mesti lebih lagi cerita gitu ya. Dia bilang gak pernah tahu gitu. Tapi saya lewat YouTube awalnya, saya itu senang sekali dengerin khotbahnya Pak Yusak. Setiap hari saya dengerin khotbahnya Pak Yusak. Wah, saya dibangkitkan luar biasa. Saya ke Bandung karena saya tahu Pak Yusak ada di Bandung. Saya tanya sama saudara kamu, kamu tahu nggak rumahnya Pak Yusak? Aku pengen ketemu. Kaget, loh, Pak Yusak itu sudah dipanggil pulang sama Bapak di surga. Yang bener aja. Saya masih dengar khotbahnya kok. Tiap pagi saya dengar khotbahnya. Iya, tapi itu pasti khotbah lama, katanya gitu. Sudah Pak Yusak itu sudah di surga, kata saudaranya gitu. Oh, jadi kaget dia. Tapi dia merasakan khotbahnya itu menghidupkan dia untuk dia semakin mengejar Tuhan. Dan kemudian dia dikasih tahu sama temennya ini, sudah kamu
kamu kan tinggal di Cirebon. Udah kamu ke Cirebon aja, kalau pas kamu ada di Cirebon, kamu bisa. Kan sekarang di Cirebon lagi heboh tuh, ada Taman Tuhan, katanya gitu. Nah terus dia diceritain kalau tanggal 4 Oktober ya, yang lalu tuh ya. 4 Oktober itu ada ibadah. Tapi dia lagi ada pekerjaan di luar kota. Jadi dia nggak bisa izin, nggak bisa pulang. Dia ada di Surabaya. Waduh, dia ikut streaming, dia sedih sekali karena dia nggak dapet madu. Terus dia dengar ada minyak, dia nggak punya minyak. Akhirnya begitu dia berkesempatan untuk pulang Cirebon, dia datang ke Taman Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, aku belum dapat apa-apa. Mau minta madu katanya sudah tidak ada. Dia belum kenal siapa-siapa. Jadi dia bilang gini, aku tuh kepengen dapat minyak. Walaupun madu tuh sudah habis, aku pengen dapat minyak. Dia berdoa sampai menangis. Dan ketika nangis, Roh Kudus tiba-tiba bilang gini, tampung air matamu. Jadi dia tangannya begini. Dan setelah dia selesai, itu air matanya jadi minyak. Tepuk tangan dong. Ya, dia bilang ini minyak wangi. Dia bilang, Tuhan ini aku mau bawa pulang. Gak tahu akhirnya di tempat apa, singkat cerita dia bilang begitu. Saya mau katakan bukan dia, tapi saya mau katakan orang yang memberitakan di Bandung itu. Sudah di sana ada Taman Tuhan. Kamu cari, jangan cari Pak Yusak, gak ketemu. Pak Yusaknya sudah di surga. Kamu cari yang ada sekarang ini di Cirebon. Dan dia cerita begitu. Satu hari, Bu, saya pasti akan bersaksi kepada banyak orang. Dia bilang, dia cerita sama saya sambil menangis juga setelah selesai pertemuan kemarin. Dia taat. Mari kita belajar untuk membawa berita, membuat orang itu taat. Membuat orang itu mencari apa yang sebenarnya sedang dia cari memang. Perkataan kita mungkin gak seberapa, tapi bisa mengubah seseorang. Seorang gadis peristiwa Naaman, gadisnya aja gak ditulis namanya siapa. Dia cuma memberitakan itu loh, di Samaria, di Israel ada seorang nabi. Coba kalau Tuhan itu ada di sana pasti disembuhkan. Dia sendiri aja ngomong coba kalau Tuhan ada di sana. Berarti dia sebenarnya nggak nyuruh Tuhannya ke sana. Tetapi berita yang disampaikan adalah sebuah kebenaran yang akhirnya menimbulkan rentetan kemudian Naaman disembuhkan. Menjadi berkat, menjadi orang itu taat. Walaupun Naaman menghadapi segala kejengkelan dia ketika Elisa tidak mau ketemu. Tapi akhirnya dia taat. Jadi biarlah perkataan-perkataan itu membawa orang, memimpin setiap orang yang kita ketemui untuk hidup dalam ketaatan. Supaya akhirnya lewat perkataan kita orang taat dan dia ketemu Tuhan. Dan dia ketemu sendiri sumber dari yang memberikan minyak. Dia ketemu sendiri dengan sumber daripada yang memberi kesembuhan buat Naaman. Itulah perkataan yang perlu untuk kita latih. Supaya perkataan kita bukan berisi omelan, protesan. Kita sekarang tahu bahwa negara kita 2 tahun lagi akan ada pemilihan presiden. Sekarang ini sudah mulai banyak. Jadi banyak orang-orang yang mengatakan pihak sana, pihak sini. Saya punya grup WA SMA. Ternyata di dalam grup itu ada yang pro sana, ada yang pro sini. Sehingga terjadi panas. Tapi kemudian ada salah satu teman saya bikin grup sendiri. Dan memanggil, menginvite orang-orang yang ya saya bilang lebih netral, lebih tidak suka panas-panas begitu. Dan kemudian satu sudah keluar di tempat yang grup itu.
Kemudian dikasih tahu, sudah nggak usah keluar, kita pasif aja. Nanti sampai si benih. Tapi apa? Marah karena perkataan-perkataan yang di situ. Ada yang menganjurkan, udah langsung di-delete saja, nggak usah didengerin gitu. Tapi kadang-kadang kita tuh memang penasaran ya, tetap dibaca terus jadinya panas. Mari kita mengatur perkataan kita untuk memberikan semangat dan membuat orang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Yohanes 6 ayat 67 sampai 68. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kita harus tahu perkataan Yesus itu selalu membawa sebuah kehidupan. Karena itu kita harus juga meniru apa yang Yesus katakan. Itu begitu banyak murid-murid itu mendengar sebuah pengajaran Yesus yang merasakan, orang banyak ini merasakan, aduh ini perkataannya ini terlalu terlalu menusuk lah gitu ya. Dan banyak orang yang meninggalkan, kecewa. Tapi Tuhan nanya sama murid-muridnya ini, kamu gak pergi juga? Enggak. Karena aku tahu perkataanmu adalah perkataan kehidupan. Jadi mari kita kalau belajar melatih perkataan kita, belajar berkumpul, berkomunitas dengan orang-orang yang memiliki perkataan-perkataan yang menyampaikan berita Allah. Sebuah kebenaran, sebuah kejujuran, sebuah ketaatan kepada Tuhan, sebuah pengertian-pengertian hikmat. Itu kumpulnya begitu. Jangan terbiasa kumpul dengan orang-orang yang suka mencemooh, orang-orang yang pahit, orang-orang yang ngata-ngatain orang. Itu tidak akan pernah melatih kita hidup dalam perkataan yang menghidupkan orang lain. Tapi kita akan sama-sama menyakiti, sama-sama menjengkelkan. Saya sering kali menemui orang-orang yang seperti itu. Tapi saya bersyukur ketika kita cari Tuhan, maka orang-orang yang seperti itu kalau gak disembuhkan ya dia keluar dari komunitas-komunitas yang saya perhatikan seperti itu. Perkataan kehidupan itu harus ada di dalam diri kita. Yang seperti apa? Yang seperti Yesus ajarkan di dalam firman Tuhan. Ketika kepada orang yang menangis kita akan menghiburkan. Mereka yang luka kita akan membebat. Bukan tambah menyakiti, enggak ngajari supaya itu malah jadi menetap di dalam dirinya. Tapi sebaliknya perkataan kehidupan. Yohanes 4 ayat 39 cerita tentang perempuan Samaria. Dikatakan ini kesimpulannya dari perempuan Samaria yang ketemu dengan Tuhan Yesus di pinggir sumur Yakub itu. Kemudian Tuhan menyapa dia dan terjadilah pemulihan dalam hidupnya. Kemudian dia pergi ke kota dan dia beritakan apa yang Yesus beritahukan. Sebab Yesus memberi perkataan-perkataan kehidupan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Kenapa perempuan Samaria ini kok bisa tiba-tiba berubah? Saya melihat dan mengamati sebenarnya bukan karena rahasia hidupnya itu dibongkar sama Tuhan. Bukan karena itu. Betul memang dia kaget kok Tuhan tahu. Tapi lebih dari itu. Karena hatinya terbuka dan mengalami sentuhan dengan Yesus. Ketika dia mengalami sentuhan dengan Yesus, dia menjadi berubah. Jadi mari perkataan kita juga perkataan-perkataan yang mengubahkan orang, membawa orang berjumpa dengan Yesus. Dan orang yang sudah ketemu Yesus, perkataannya itu akan jadi berkat. Jadi begitu perempuan ini udah mengalami sentuhan Yesus, dia lari ke kota dan dia adalah penginjil pertama yang membawa begitu banyak orang. Karena orang sekota sudah jadi ketemu Yesus. Dan orang itu mengatakan, aku ini percaya sama Yesus, bukan yang engkau lakukan aja, yang engkau katakan,
tapi lebih dari itu, membawa orang-orang juga disentuh oleh Tuhan. Nah, jadi kita mengerti perkataan kita sudah dikasih karunia yang begitu banyak oleh Tuhan. Dalam perkataan kita punya kekayaan dalam perkataan kita. Mari kita olah itu. Jangan kalau Tuhan ngasih kekayaan kita dalam finansial, terus kita cuma pakai duitnya saja. Tapi perkataan kita juga diperkaya oleh Tuhan. Ada banyak hikmat yang bisa keluar. Kadang-kadang saya tuh gak ngerti mau ngomong apa. Tapi ketika ketemu orang, ketika hati kita menengadah kepada Tuhan, ada keluar perkataan-perkataan yang bisa menolong orang, menghibur orang, menyembuhkan orang, memberi semangat kepada orang. Tiba-tiba gak kepikir. Bahkan saya sering kali gini, kok tadi saya bisa ngomong begitu ya? Kayaknya saya gak kepikir loh sebelumnya gitu. Bahkan omongan saya sendiri kok ternyata malah memberkati saya. Ceritanya mau ngomong sama orang, nggak tahu menguatkan atau menasihati, tapi pulang-pulang saya renungkan, iya saya malah diberkati dengan omongan itu. Sebenarnya ketika kita mau ada kekayaan perbendaharaan perkataan yang bisa memberkati orang, menyemangati orang, menghibur orang, membawa orang kepada kebenaran, membawa orang kepada ketaatan, itu punya sebenarnya kita punya. Apakah kita mau keluarkan itu di dompet kekayaan perkataan kita, atau sebaliknya kita tuh ngomongnya gosip, ngomongnya mencemooh orang. Ya, ada orang-orang yang begitu, ngelihat orang tuh nggak pernah bener. Kalau itu pasti ngelihat negatifnya, nggak bentuk badannya, sifatnya terus ada. Kayaknya kalau ketemu orang bisa ketemu aja kekurangannya orang. Hati-hati. Perbendaharaan yang dikasih sebagai kekayaan, sebuah kebenaran, membawa berita yang dari Allah, jangan-jangan kita nggak pernah pakai. Tapi sebaliknya yang kita pakai kan begitu. Dan kemarin saya ketemu, kalau nggak salah Ibu Abigail yang ngomong, itu akan bumerang. Bumerang itu kan tahu kan, lempar ke sana baliknya ke sini. Jadi perkataan kita pun bisa menjadi bumerang buat hidup kita. Saya ingin menutup dengan Amsal 6 ayat 1 sampai 5. Amsal 6 ayat 1 dan 5. Dikatakan demikian sampai 5. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Jadi ini ceritanya kalau kita sudah terlanjur berkata-kata atau janjiin atau terjerat dengan sebuah perjanjian yang bukan dari Tuhan, maka Amsal itu mengingatkan, buatlah begini, hai anakku, lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Artinya gini, mungkin kita sudah terlanjur membuat sebuah perjanjian dengan orang yang menjerat hidup kita untuk kita jadi di bawah mereka. Atau kalau jelas di bawah kutuk dari perbuatan dan perjanjian kita. Kita entah janji apa, kalau di sini jadi penanggung hutang. Oh, nggak boleh kan jadi penanggung hutang. Siapa Anda mau berani nanggung utang orang? Nah itu sudah terjadi. Firman Tuhan mengatakan lepaskan dirimu. Kamu datang ke orang itu, selesaikan bahwa tidak akan ada perjanjian lagi. Selesaikan, minta maaf, semua diselesaikan. Maka kamu dikatakan akan terlepas dari itu. Sebab ketika kita membuat perjanjian yang bukan perjanjian dengan Tuhan, yang di luar daripada kehendak Tuhan, maka sebenarnya kita sudah hidup di dalam genggaman orang itu. Dan setiap janji itu akan dituntut nantinya. Dan itu akan sangat merugikan kita. Lepaskan dirimu seperti kijang daripada tangkapan. Artinya kijang itu kan binatang yang paling cepat larinya. Jadi cepat segera lepaskan. Seperti burung daripada tangan pemikat. Kalau itu ada. Jadi mari kita jangan kita terjerat dengan perkataan kita. Ya sudah lalu, enggak apa-apa, masih bisa dibereskan. Coba lihat lagi dari ayat yang pertama dibukakan.
dikatakan kalau engkau menjadi penanggung samamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, persetujuan yang bukan dari Tuhan, maka mari kita berusaha dengan doa pasti untuk melepaskan perjanjian itu. Ayat 2 dikatakan engkau terjerat dengan perkataan mulutmu, karena udah janji, sudah terjerat, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Lanjut, maka dikatakan buatlah begini, lepaskan dari dirimu, minta ampun dulu sama Tuhan. Yang pertama kita minta ampun, dan kemudian kita datang ke orang itu, bahkan kalau perlu berlutut, desak sesamamu itu untuk menyelesaikan perjanjian itu, supaya kita tidak terjerat dan menjadi bumerang. Dan akibat dari perkataan perjanjian kita yang di luar kehendak Tuhan, maka akan banyak hal-hal yang akan menjadi buah dari perjanjian kita itu, yang pastinya pasti buah yang tidak enak buat hidup kita. Mari kita jaga bahwa sesungguhnya Tuhan sudah memberi kekayaan kita dalam perkataan kita. Mari perkataan kita itu kita pakai untuk memberikan semangat buat yang letih lesu, memimpin orang di dalam ketaatan, perkataan yang membawa kehidupan, dan perkataan untuk membawa orang-orang mengenal Kristus. Kita punya kekayaan yang luar biasa. Saya nggak bisa ngomong, yang membuat mulut itu Tuhan, yang memberi perkataan Tuhan. Nggak perlu takut. Waktunya nggak ngomong ya jangan ngomong. Waktunya ngomong pasti nanti pinter ngomong. Buktinya Petrus, Yohanes nggak punya kepandaian apa-apa, tapi pinter ngomong, khotbah sekali 3.000 orang bertobat. Kenapa? Karena dia menggunakan kekayaan perkataan itu dipakai untuk mendatangkan kerajaan surga, membawa berita yang dari Allah. Pasti yang akan ngomong nanti Roh Kudus yang akan menuntun kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami percaya firman-Mu selalu menuntun hidup kami untuk kami naik ke tempat yang lebih tinggi. Pagi ini kami boleh belajar lewat perkataan. Kami tahu Engkau sudah memberikan modal perkataan yang luar biasa dalam diri kami. Bapak, biarlah kami semakin menyadari kekayaan perkataan kami ini, untuk kami boleh pakai memberikan semangat bagi yang letih lesu, memberikan kepada setiap orang Tuhan, untuk mereka mengalami kehidupan dan membawa mereka dalam ketaatan. Bapak, kami percaya siapapun kami, Engkau mau memakai kami dengan kekayaan perkataan yang Kau taruh dalam hidup kami, untuk kami mendatangkan berkat, memberikan pertolongan, membawa orang yang merindukan kebenaran untuk datang dan mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, meteraikan semua ini di dalam hidup kami. Bagi kami yang sudah terjerat dalam sebuah perjanjian lewat perkataan, yang kemudian kami menyadari Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Perjanjian yang kami buat oleh karena kesalahan kami, oleh karena kedagingan dan keinginan serta hawa nafsu kami. Maka kami mohon Engkau mengampuni kami Tuhan, dan buat kami punya keberanian untuk bertindak, melepaskan diri dari perjanjian yang sudah mengikat kami. Terima kasih Bapa, kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua boleh terlepas. Kami berdoa saat ini juga untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami bersyukur ada begitu banyak potensi dan berkat di tengah-tengah bangsa kami. Ada banyak hal yang masih terpendam, harta kekayaan yang berlimpah-limpah yang Kau sudah anugerahkan untuk bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah seluruh kekayaan bangsa kami boleh dikelola oleh orang-orang yang dapat dipercayai oleh Engkau, sehingga boleh membawa bangsa ini menikmati semua. Dan bahkan dunia juga menikmati segala berkat yang ada di Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, yang sementara ini 2 tahun lagi akan digantikan dengan pribadi yang belum kami tahu Tuhan. Tetapi kami berdoa biarlah Pak Jokowi juga boleh menyiapkan semua dengan tepat. Dan kami percaya selama 2 tahun ini Engkau yang memberkati lebih lagi,
sebagaimana sudah Engkau tuntun bangsa ini sampai hari ini. Biarlah lewat kepemimpinan Pak Jokowi bersama dengan Kabinet Indonesia Maju, dan bahkan dengan orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan kesatuan dan berkat buat bangsa Indonesia, Engkau juga Tuhan yang akan turunkan setiap hikmat, pewahyuan dan pengertian yang daripadamu. Sehingga pemimpin-pemimpin bangsa yang saat ini sedang memegang tampuk kepercayaan yang berasal daripadamu, boleh sungguh-sungguh mengerjakan di dalam takut akan Tuhan. Dan benar-benar Tuhan disingkirkan daripada setiap ngengat-ngengat, setiap orang-orang yang ingin menjatuhkan, diluputkan daripada para provokator, dilepaskan daripada orang-orang yang justru menginginkan terpuruknya bangsa ini. Kami mengucap syukur dan percaya Tuhan, Engkau pegang kendali atas bangsa kami. Dan kami percaya adanya kami di tengah-tengah Indonesia. Kami adalah bagian daripada orang-orang yang Kau panggil untuk membawa bangsa ini naik. Menjadi bangsa yang mengenal Engkau. Menjadi umat, menjadikan umat dan seluruh rakyat Indonesia orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami adalah bagian yang sangat kecil, tetapi di tangan-Mu kami sanggup melakukan perkara yang besar. Lewat semua yang Engkau tetapkan dan panggil atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami persembahkan keadaan dan situasi bangsa ini tetap ada di dalam kendali-Mu. Dan kami percaya Engkau mengontrol semua, sehingga tidak ada satu perkara pun yang akan terjadi di luar daripada kontrol-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau yang akan menumbuhkan, membangkitkan orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang mencintai bangsa, orang-orang yang akan Engkau pakai menjadi pemimpin-pemimpin bangsa masa depan. Engkau akan panggil dan Engkau akan bangkitkan mereka lebih banyak lagi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan percaya bahwa Engkau Allah yang sangat baik untuk bangsa ini. Kami berdoa untuk konferensi G20 pada bulan November di Bali. Engkau juga akan tolong. Persiapan-persiapan sudah dilakukan. Ada banyak hal yang belum dapat kesepakatan di antara negara-negara. Tetapi kami percaya Tuhan, lewat itu semua kemuliaan-Mu yang akan dinyatakan. Engkau yang akan menghentikan yang bukan daripadamu. Dan Engkau yang akan melajukan semua yang harus terjadi. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa saat ini Tuhan, kami percaya bahwa kehidupan kami sungguh hanya mungkin dan dapat kami lakukan kalau Engkau mengerjakan lebih maksimal lagi dalam kami. Mari Tuhan Kau kerjakan sesuatu supaya kami menemukan setiap panggilan kami dan kami tahu apa yang harus kami kerjakan. Sehingga kami tidak mengerjakan dengan menerka-nerka. Tapi kami tahu pagi ini kami belajar lewat perkataan kami. Kami punya kekayaan yang besar untuk kami dapat melakukan setiap kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, kami butuh pengurapan-Mu. Mari kita terima pengurapan, kita bangkit berdiri. Kami mau terima pengurapan ini Tuhan, karena kami tahu lewat pengurapan ini kami dimampukan untuk mengerjakan seperti yang Engkau mau. Turunkan atas kami hikmat-Mu Tuhan, turunkan atas kami pengertian, pekerjaan Roh Kudus yang semakin dahsyat atas kami. Dan hati kami, pikiran kami Tuhan, semuanya dikuasai oleh Engkau, oleh Roh Kudus sendiri. Sehingga Roh Kudus yang akan mengajar kami untuk bagaimana kami bertindak, bagaimana kami berkata-kata, bagaimana kami berjalan. Kami percaya Tuhan, mata ini akan melihat semua yang berasal daripadamu. Terus kami tujukan mata pandangan kami hanya kepadamu. Dengan telinga yang terus mendengar akan setiap suaramu. Kami menyendengkan pendengaran kami kepada setiap kebenaran. Mulut bibir yang terus dipenuhi dengan kekuatan dan kuasa. Sehingga kami menggunakan kekayaan perkataan kami untuk memuliakan Engkau dan mengatakan tepat seperti yang Engkau mau. Kami percaya Tuhan, hati ini juga hati yang terus diselimuti oleh kasih Tuhan. Hati yang terus
condong kepada setiap kebenaran. Hati yang mencari Engkau, hati yang merindukan Engkau, hati yang mengasihi Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menyingkirkan setiap tegar tengkuk, kedegilan hati kami, kebodohan kami, pemberontakan dan ketidaktaatan disingkirkan oleh kuasa urapan-Mu, sehingga kami menjadi orang yang berbeda. Dan kami percaya Tuhan, tangan-tangan kami adalah tangan-tangan yang ajaib, karena Engkau ada menggerakkan dan menuntun tangan kami untuk mengerjakan setiap apapun yang Engkau percayakan kepada kami boleh menjadi berhasil. Kaki kami juga kaki yang diurapi, kaki yang akan terus menuntun hidup kami berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami percaya hari ini menutup minggu ini Tuhan, kami boleh tetap melihat bagaimana Engkau sudah memimpin selama 1 minggu. Dan kami percaya di minggu-minggu yang akan datang kami juga terus akan dipimpin oleh tangan yang kuat, lengan yang kekal itu menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa, kami terima berkat keajaiban-Mu, kami terima kasih dari Tuhan Yesus, dan kami terima juga pimpinan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sepakat dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.